Selamat malam, perkenalkan nama saya Rian Tumpal Pasaribu dengan NIM 1503621-078. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tentang kaitan antara pembentukan karakter, peradaban, faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dan pemikiran ahli pendidikan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik di Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur, SPD, MPD, mata kuliah wawasan pendidikan. Yang pertama ada pembentukan karakter untuk kualitas pendidikan Indonesia. Setiap orang memiliki karakter atau hasil belajar yang berbeda-beda, karena mereka mengalami proses pembelajaran di lingkungan yang berbeda, sehingga lingkungan memiliki pengaruh yang kuat pada pendidikan karakter. Pengembangan keterampilan, sosialisasi, dan integrasi pendidikan karakter adalah bagian penting dari akademik seorang anak. Upaya pendidikan karakter menjadi efektif ketika diimplementasikannya secara ketat dan dengan landasan ilmiah. Pendidikan karakter terbukti mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Konsep pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sama lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang insan kamil. Ya, lalu ada prinsip pendidikan karakter. Secara umum, pendidikan merupakan interaksi antara faktor-faktor yang terlibat di dalamnya guna mencapai tujuan pendidikan. Interaksi faktor-faktor tersebut secara jelas dapat tersaksi dalam proses belajar, yang ketika pendidikan mengajarkan nilai-nilai, ilmu, dan keterampilan pada peserta didik, sementara peserta didik menerima pengajaran tersebut. Sasaran dari proses pendidikan tidak hanya untuk itu. Pendidikan merupakan proses pemberian pengertian, pemahaman, dan pengalaman. Jadi tujuan dari pendidikan adalah pengembangan kepribadian peserta didik secara menyeluruh dengan mengubah perilaku dan sikap peserta didik dari yang bersifat negatif ke positif, dari yang berlaku buruk ke mulia, dan mempertahankan karakter yang baik. Lalu ada peradaban terhadap kualitas pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia selalu berkaitan dengan perkembangan peradaban atau globalisasi, di mana ilmu, pengetahuan, dan teknologi sama-sama berkembang pesat. Bahkan era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbukanya peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Lalu ada dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia. Kemajuan teknologi akibat globalisasi yang begitu pesat telah mengubah pola pendidikan dunia. Pendidikan lama telah berubah menjadi pendidikan baru yang berbasis teknologi seperti internet dan komputer. Yang di masa lalu guru biasa menulis dengan kapur, terkadang menggambar sederhana, menyampaikan pengetahuan dan informasi menggunakan suara dengan cara sederhana. Dan sekarang sudah memakai komputer, menghubungkan pencahayaan, film, suara, musik, dan gambar langsung untuk memungkinkan proses komunikasi yang lebih baik. Lalu ada faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik terhadap kualitas pendidikan. Yang pertama ada faktor sosial dan ekonomi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada rendahnya kualitas sarana sekolah. Sarana adalah salah satu kebutuhan yang menunjang keberlangsungan pendidikan gedung sekolah, media pembelajaran, fasilitas, perpustakaan, lembaga penelitian, dan lain-lain. Fasilitas belajar runtuh atau rendah, terutama bagi penduduk terpencil, dibandingkan dengan kualitas fisik kota-kota besar. Mereka memiliki peralatan yang memadai mulai dari konstruksi, bangunan, hingga media pembelajaran. Yang kedua, ada rendahnya kualitas guru. Mutu pendidikan ditentukan oleh talenta guru atau instruktur yang memiliki kemampuan pendidik anak didik. Guru ingin siswa mengkomunikasikan pengetahuan dengan baik. Guru dengan keterampilan yang berpengalaman dan mumpuni dapat menjadikan generasi yang cerdas dan berkualitas. Situasi ini mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan daerah terpencil
yang ketersediaan guru dan gurunya jauh dari yang seharusnya. Yang ketiga, ada mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah acuan bagi pendidikan sekarang, seperti biaya kuliah yang tinggi, seringkali fasilitas pendukungnya sangat baik. Sedangkan dengan biaya rendah, hanya ada fasilitas pendukung yang masuk akal. Lalu ada faktor budaya. Pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil perolahan manusia selama menjalin interaksi kehidupan baik dengan lingkungan fisik maupun non-fisik. Hasil perolahan tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Proses hubungan antar manusia dan lingkungan luarnya telah menyisakan suatu rangkaian pembelajaran secara alamiah. Pada akhirnya, proses tersebut mampu melahirkan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Di sini kebudayaan dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang alamiah sebagai hasil belajar manusia. Mengingat urgensi hubungan antara pendidikan dan dinamika sosial budaya, sosiologi pendidikan berusaha menerapkan analisis akademik untuk memahami fenomena pendidikan yang terkait dengan perubahan sosial budaya di dalamnya. Langkah pertama menetapkan proses menjelaskan hakikat kebudayaan sebagai sarana bagi tumbuh dan berkembangnya eksistensi pendidikan bagi anggota masyarakat. Sebagai alat budaya, pendidikan menjalankan fungsi kelembagaan sesuai dengan hukum pembangunan masyarakat. Dari sini kita bisa bersama-sama mengamati alur diskusi tentang hubungan dialektesis antara pendidikan dan realitas pembangunan sosial secara de facto. Sekarang gejalanya di hampir setiap masyarakat dunia. Lalu yang ketiga ada faktor politik. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29, termasuk amandemennya. Pendidikan adalah misi dan tugas negara, dan itu didukung oleh semua orang. Namun, mandat ini belum dilaksanakan, bahkan dinilai masih sangat jauh untuk diterapkan secara penuh di bidang pendidikan. Pendidikan bukan alat politik, tapi politik adalah pendidikan, dan sebaliknya pendidikan yang tidak dapat memiliki bukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara. Memilih dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan yang sesuai atau bermanfaat bagi individu warga negara. Di sisi lain, supremasi hukum dapat tercapai lewat pendidikan politik. Tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat dengan sistem politik yang berkedaulatan rakyat. Masyarakat Indonesia yang bineka yaitu terbentuknya masyarakat yang terdidik yang telah memiliki suatu pandangan yang luas, sebagian besar di kota, yang dibentuk oleh pendidikan dan kesempatan. Lalu yang terakhir ada pemikiran ahli dalam kualitas pendidikan. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti upaya untuk bertumbuh, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh. Dalam penjelasan tersebut, pendidikan tidak lain untuk merubah sikap seseorang yang dulunya tidak baik menjadi baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran mempunyai arti tersendiri. Pengajara atau under which ialah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan serta juga memberi kecakapan pada anak, yang kedua-duanya dapat berfaedah buat hidup anak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.